Oke, baik. Selamat sore, selamat datang kembali ke dalam ruang tatap maya kita bersama kakak-kakak semua. Apakah kakak-kakak bisa melihat slide-nya? Bisa, Kakak. Oke, siap, baik. Jadi tatap maya kita hari ini tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasinya 1 JP, moda daring. Baik, kita lanjut ke kakak. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Halo, ulang ke kakak. Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. jaya, jaya. Saya belum dengar kakak Vano, kakak Eman, kakak Jamie. Belum dengar suaranya. Sekali lagi kakak. Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. Jaya, jaya, Jaya. jaya. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Kita lanjut lagi kakak-kakak. Baik, saya mengajak kakak-kakak semua untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian, fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Untuk mengawali semua rangkaian kegiatan kita pada sore menjelang malam hari ini, saya meminta kesediaan kakak-kakak untuk bisa memimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan salah satu kakak di dalam ruang virtual ini untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kakak yang mau bersedia. Kakak Marcelinus bisa membantu untuk memimpin kita dalam doa. Bisa kakak. Oke, siap. Silakan kakak. Kakak Fasil dan kakak semuanya, marilah kita siap hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Bapa, Putra. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu dari pagi hingga malam sore hari ini. Kini kami berada dalam ruangan tatap maya ini. Sudi kiranya Engkau selalu hadir dan menuntun kami sehingga kami boleh menjalani kegiatan kami pada sore hari ini dengan baik. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada kakak Marcel yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sekali lagi kakak-kakak, seyogianya Zoom kita ini sudah terjadi pada pagi tadi sekitar jam 10 kakak-kakak. Tetapi karena memang kendala, yang pertama itu adalah jaringan dan yang kedua itu adalah karena listriknya padam. Ya, ketika listrik padam otomatis arus yang ada di laptop atau HP itu biasanya berkurang. Jangan sampai dalam perjalanan ketika kita memaksakan diri dalam perjalanan kita harus terpental karena kehabisan arus HP. Makanya berdasarkan kesepakatan kakak-kakak bahwa sore hari ini kita ulang lagi Zoom-nya kita pada sore hari ini. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Baik, ini adalah doa kita sudah lewati bersama. Ini adalah kesepakatan bersama kakak-kakak. Jadi kesepakatan ini sudah kita terapkan bersama-sama sejak pertama kali kita melakukan Zoom atau tatap maya di kegiatan PKG PJOK ini. Jadi di sini ada 7 kesepakatan bersama yang sama-sama selama ini kita sudah jalankan bersama. Harapan saya bahwa kesepakatan bersama ini kita buat tidak hanya sebagai slogan, tetapi tatap maya ini kita buat dengan tujuan untuk dijalankan. Baik, kita lanjut ke kakak. Jadi tujuan sesi kita kali ini ada 2 kakak. Yang pertama itu merefleksikan pembelajaran di modul 3 kemarin yang sudah kita Zoom tadi malam sampai dengan pukul 9 lewat mau jam 10 kakak. Jadi kita akan merefleksikannya kembali. Kemudian yang kedua itu adalah memahami
penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ini adalah dua tujuan dari sesi kita pada sore menjelang malam hari ini. Baik, kita lanjut ke kakak. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, baik kakak. Di sini ada pertanyaan pemantik nih kakak. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat berkaitan pada posisi sekarang ini, level berapakah persiapan kakak mereka untuk belajar pada sesi kali ini. Silakan kakak-kakak menulisnya di kolom chat kakak-kakak. Oke, kakak Marcel level 7. Silakan yang lain. Kakak Marcel level 7, kakak Elki level 6. Oke. Yang lain lagi silakan kakak. Kakak Ferry level 7. Oke. Baru 3 orang kakak. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, kakak mereka sekarang berada di posisi level berapa untuk persiapan belajarnya? Silakan menjawabnya di live chat kakak. Halo kakak yang menjawab di live chat baru 3 orang kakak. Silakan kakak yang lain. Yang sudah menjawab baru kakak Marcel, kakak Elki, kakak Ferry, kakak Vano level 6, kakak Ricardus level 6, kakak Vano, kakak Ricardus level 6. Silakan kakak Jamie. Saya belum melihat kakak Jamie. Kakak Jamie sudah level berapa kakak Jamie? Kakak Hendra juga saya belum lihat sudah level berapa. Halo kakak Jamie, kakak Hendra bisa dengar suara saya? Halo? Halo kakak Jamie? Halo kakak Jamie? Nah, jaringan kak? Oke. Baik kakak, saya sudah melihat ada beberapa jawaban di live chat. Di sini ada yang 6, 6, 7. Nah, di sini saya mau ke kakak Ferry dulu. Kakak Ferry. Mengapa kakak Ferry memilih level 7 kakak Ferry? Silakan kakak Ferry. Baik, terima kasih kakak. Saya sampai memilih level 7 karena untuk pembelajaran hari ini adalah menyusun rancangan tindak lanjut. Secara pemahaman saya baru mengetahui secara garis besar, sedangkan kerangka dalam menyusun rencana tindak lanjut itu secara rinci saya belum tahu. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, luar biasa. Jadi Kak Ferry memilih level 7 karena Kak Ferry baru mengetahui secara garis besarnya. Jadi hari ini Kak Ferry ingin belajar secara mendetail lagi bagaimana cara kita menyusun RTL. Baik, luar biasa Kak Ferry. Yang berikut tadi saya lihat ada Kakak Marcel, dia di level berapa Kakak Marcel? Kakak Marcel itu di level 7, oke sama. Kakak Vano ini di level 6 Kakak Vano. Mengapa Kakak Vano memilih level 6 untuk persiapan belajar kita hari ini Kakak Vano? Silakan Kakak Vano. Halo. Kakak, saya masih di jalan, kakak. Oke, baik. Mohon maaf, saya masih di jalan nih. Ya. Saya alihkan ke Kakak Elki. Halo Kakak Elki. Kakak Elki juga levelnya sama level 6. Halo kakak.
Oke, siap. Silakan Kakak Elki. Jadi kakak di sini level 6 untuk pemahaman saya untuk rencana tindak lanjut ini untuk bayarnya sih sudah ke arah situ, tapi untuk pemahaman saya belum paham dengan dokumen ini. Dalam hal ini untuk pertemuan malam ini saya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dan juga bisa merencanakan itu ke depannya. Dan saya itu. Oke, baik. Luar biasa Kakak Elki. Dari Kakak Elki jawabannya hampir sama dengan Kakak Ferry tadi walaupun levelnya berbeda. Ya, jadi malam hari ini punya keinginan untuk belajar lebih banyak, lebih dalam lagi tentang bagaimana menyusun sebuah RTL. Bagian berikut di sini saya lihat lagi ada Kakak Ricardus level 6 juga. Halo Kakak Ricardus. Halo Kakak Ricardus. Bisa dengar suara saya Kakak Ricardus? Kayaknya Kakak Ricardus ini pengaruh jaringan. Baik kakak. Nah tadi Kakak Ricardus kayaknya bermasalah dengan jaringan. Oke, di sini ada Kakak Iman yang level 7. Halo, selamat malam Kakak Iman. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Baik, silakan Kakak Iman. Mengapa Kakak Iman memilih level 7 dari 1 sampai dengan 10 untuk persiapan belajar kita pada malam hari ini, Kakak Iman. Silakan. Kenal dilihat dari materi, rupanya untuk kesiapan belajar mungkin bisa memahami. Mungkin dari saya sekian dulu. Oke, baik. Kakak Iman berada di level 7 karena untuk kesiapan belajarnya sudah bisa dipahami. Baik, luar biasa Kakak Iman. Baik kakak, jadi sudah 4 kakak-kakak yang sudah mewakili kita untuk menjawab keadaan atau pada level berapa kesiapan kita untuk belajar pada sore menjelang malam hari ini. Baik, kita lanjut ke kakak. Nah, di sini adalah ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk sesi kali ini kakak. Baik, ini yang kita masuk yang kedua, yaitu refleksi awal. Mari kita mencoba untuk mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah sama-sama kita presentasikan semalam, bahkan kita sudah saling mereview ya antara peserta yang satu dengan peserta yang lain terhadap perancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Di sini ada pertanyaan pemantik kakak. Ya, pertanyaan pemantiknya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut kakak ibu tentang Bapak Ibu tentang jika pembelajaran berbasis proyek ini kakak-kakak mereka lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Baik, silakan ada kakak-kakak yang mau menjawab pertanyaan pemantik ataukah berbagi tentang pengalaman kakak selama ini atau selama 1-2 hari ini yang berkaitan dengan bagaimana merancang sebuah proyek pembelajaran berbasis ini. Baik, ada Kakak Vano, silakan Kakak Vano. Oke, kakak selamat malam. Meskipun saya masih di jalan ketika dengar begini, saya mencoba berhenti untuk jawab dulu. Ini artinya proyek kita ini tidak mungkin kita berjalan sendiri. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua bahwa untuk menyusunkan kegiatan kita tentunya kita harus melibatkan berbagai banyak orang. Dalam arti teman-teman kita di lembaga kita masing-masing itu sangat penting kakak. Karena mereka itu yang mendukung program kegiatan kita.
dalam hal apapun. Karena itu yang saya rasakan betul selama ini, Kakak. Ketika kami kegiatan PKG ini dari kepala sekolah sampai rekan-rekan guru, satpam juga, mereka benar-benar mendukung. Apa yang kami buat ketika kami dan Pak Fili bilang, mohon maaf kami ada kegiatan PKG, sudah pasti itu semua, oke, kamu urus dulu PKG itu. Jadi saya benar-benar sangat-sangat terasa, Kakak, itu. Mungkin dari saya kembalikan. Baik, luar biasa sekali Kak Vano. Jadi menurut Kak Vano bahkan ini apa yang disampaikan oleh Kak Vano, saya yakin kita sependapat ya, bahwa yang namanya program ini tidak bisa kita jalankan sendiri. Ya, tidak mungkin kita bisa jalankan sendiri yang namanya program ini. Otomatis kita sudah pasti akan bekerja sama atau kolaborasi dengan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah. Itu yang disampaikan oleh Kak Vano tadi. Dan saya juga merasa bersyukur bahwa dengan adanya kegiatan PKG ini ternyata semua kegiatan-kegiatan yang dirancang itu semuanya didukung oleh pihak sekolah, baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat yang ada di sekolahnya Kakak Vano dengan Kakak Felix. Baik, luar biasa sekali Kakak Vano. Yang berikut tadi saya lihat ada dengan Kakak Elki. Silakan Kakak Elki. Baik Kakak, mungkin saya hampir sependapat dengan apa yang dibicarakan Kakak Vano tadi. Yang saya mau tambahkan di sini, untuk pembelajaran berbasis proyek ini, ketika ada campur tangan atau kerjasama dengan rekan sejawat dan pihak sekolah, saya rasa kegiatan untuk pembelajaran berbasis proyek ini lebih mudah, Kakak. Ketika kita jalankan sendiri itu memang rasanya sulit. Tetapi ketika ada bantuan dan juga campur tangan dari rekan sejawat ataupun pihak sekolah, itu memang sangat-sangat membantu dan mempermudah, Kakak. Dan saya itu saja. Saya kembalikan. Oke, baik, luar biasa. Jadi pendapatnya Kakak Elki sama dengan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Vano tadi. Ya, jadi sekali lagi yang namanya ketika kita melakukan suatu kegiatan di sekolah tanpa adanya kolaborasi itu mustahil akan terjadi, mustahil akan berhasil Kakak. Oleh karena itu sekarang bagaimana kita menjalin hubungan yang baik di dalam lingkungan sekolah sehingga apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan semuanya bisa berjalan Kakak. Dan tentunya program yang kita buat atau yang kita rencanakan itu semuanya harus berdampak kepada peserta didik. Itu intinya Kakak. Baik, ada lagi yang mau menambahkan, silakan Kakak. Kakak Eman, Kakak Marcelinus, Kakak Jamie mau menambahkan, Kakak Ferry. Baik, terima kasih Kakak. Mungkin dari saya sedikit tambahan dari saya. Ketika kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, itu di mana pada saat itu kita mencari atau membuka ruang kepada teman sejawat untuk memberikan ide-ide atau masukan ketika dalam pelaksanaan proyek itu sendiri, sehingga sampai tujuan akhirnya bisa dirasakan baik dari saya sebagai guru PJK maupun teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Terima kasih Kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kakak Ferdin. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kakak Ferry atau Kakak Ferdin tadi itu mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Kakak Ilki dan Kakak Vano. Jadi pada intinya bahwa semua kegiatan itu bisa berjalan ketika ada campur tangan atau ada kolaborasi. Dan hasilnya itu bisa kita rasakan. Dan jangan sampai hasil yang kita rasakan itu dan tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah, terutama untuk peserta didik Kakak. Jadi pada intinya bahwa semua program yang kita buat itu semuanya harus benar-benar berdampak kepada peserta didik. Itu intinya Kakak. Baik, ada lagi mau menambahkan? Silakan Kakak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Kakak untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik lagi. Baik, pertanyaan pemantik berikut, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Baik, silakan Kakak mau menjawab pertanyaan pemantik yang ada. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat? Baik, silakan Kakak Ferry.
Baik, terima kasih kakak. Kalau menurut pemahaman saya, komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ini dari pengalaman yang saya alami di sekolah saya, di mana setiap hari Jumat itu kami melakukan refleksi. Refleksi itu kami menceritakan kembali atau merefleksi kembali kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 minggu, baik dari guru mata pelajaran maupun dari 6 guru kelas. Jadi hasil-hasil yang didapat itu semuanya dibagikan kepada teman-teman guru, dan hal baik ini khusus kami di SD itu kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada strategi menarik atau hal baik dari teman-teman guru itu, kami saling meniru antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada proses pembelajaran itu bisa berdampak pada murid. Terima kasih kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kak Ferry. Kayaknya penjelasan atau penyampaian yang disampaikan oleh Kak Ferry berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada, saya sangat-sangat tertarik sekali Kak Ferry. Apalagi yang berkaitan dengan kegiatan refleksi yang dilakukan oleh Kak Ferry bersama komunitas pelajar atau rekan sejawat yang ada di sekolahnya Kak Ferry. Saya mendengar tadi bahwa setiap hari Jumat itu Kak Ferry mereka melakukan kegiatan refleksi ya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi refleksi itu memang sangat penting Kakak. Ternyata ketika saya juga merefleksi atau mengingat kembali kegiatan kita selama ini, sekarang sudah masuk di bulan ketiga, apalagi kita mempelajari tentang refleksi ini kakak. Saya bersyukur sekali ternyata ada peserta di dalam kelas saya ini sudah menerapkan, bahkan sudah menjadikan refleksi itu sebagai sebuah kebutuhan. Terima kasih dan luar biasa untuk itu kakak. Mengapa saya tekankan ini? Ini merupakan pengalaman pribadi untuk saya yang perlu saya bagikan kepada kakak-kakak. Ya, salah satu contoh kecil saja ketika kita melakukan kegiatan tatap muka ya selama 1 minggu itu. Setiap malam biasanya pulang saya merefleksikan kembali saya punya diri. Ya, saya biasanya bertanya dalam hati saya, mengapa kegiatan kita hari ini terjadinya seperti ini? Padahal keinginan saya ataukah keinginan modul ataukah keinginan dari kegiatan itu yang sebenarnya itu adalah seperti ini, tetapi kenyataannya hari ini kok harus terjadi seperti ini, ya. Itu merupakan salah satu contoh kecil, ya, bahwa setiap kegiatan sekecil apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk kita selalu melakukan yang namanya refleksi. Karena tanpa adanya refleksi, kakak, kita tidak akan bisa melakukan suatu perubahan. Baik, luar biasa sekali, Kak Ferry. Berikut ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Kakak Iman, saya belum mendengarkan suara Kakak Iman. Halo, Kakak Iman. Kakak Marcelinus, bisa dengar suara saya, Kakak Marcelinus? Baik, silakan Kakak Iman. Baik, ada mau menambahkan Kakak Marcelinus, Kakak Iman? Baik, Oke. dari saya, Oke. saya sedikit menambahkan saja. Dalam komunitas pembelajaran ini, biasanya kami di sekolah itu tuh kalau merefleksi itu sudah hal biasa, sudah wajib. Terus dalam komunitas juga itu tuh kami sering berbagi dalam hal apa saja, dari hal pembelajaran atau hal-hal kegiatan yang kami laksanakan. Ada kegiatan-kegiatan yang kami ada kegiatan, karena selama ini kan kami dari guru dari sekolah itu kan banyak ada utusan untuk ke bank dan ada kegiatan-kegiatan lanjutan tuh itu, sehingga pada saat mereka kembali itu tuh selalu menyampaikan hasil dari yang mereka dapatkan itu sebelum berbaginya keluar. Ya, kami dalam komunitas sendiri itu biasanya saling berbagi sehingga pada saat kegiatan itu berjalan untuk berbagi untuk sesama, paling tidak kami dari sekolah sendiri sudah lebih dulu mendapatkan informasi. Yang berikut lagi, dalam komunitas itu kami bukan hanya membahas tentang pembelajaran saja, tapi kami biasanya membahas tentang program-program yang kami jalankan, yaitu yang kami di sekolah biasa adanya jalannya program, yaitu program 5S. 5S itu selalu kami evaluasi setiap akhir pekan ataupun awal pekan. Kalau memang akhir pekan tidak sempat, maka di awal pekan itu biasanya kami ada rapat singkat untuk evaluasi kegiatan. Dan dampak untuk
5S ini berdampak pada dalam lingkungan sekolah itu sendiri dan lingkungan masyarakat dan kembali ke orang tuanya masing-masing. Di saat mereka kembali ke rumah, mereka wajib untuk melaksanakan program yang sudah dijalankan di sekolah itu 5S. Dari saya seperti itu, Kakak. Baik, luar biasa Kakak Marcelinus. Jadi di sini ada saya petik kata-katanya Marcelinus sepotong saja tetapi sangat bermakna Kakak. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kakak Marcelinus bahwa ternyata pelibatan KBS itu sudah sangat berdampak sekali ke Kakak. Ya, sudah sangat berdampak sekali. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Tadi saya lihat ada Kakak Eman, Kakak Ces. Halo Kakak Ces, ada yang mau menambahkan? Baik, Kakak Eman, silakan Kakak Eman. Kakak Eman. Oke, selamat malam semua. Siap, selamat malam Kakak Eman. Mungkin saya sedikit mau menambahkan tentang komunitas pembelajaran, apakah itu berdampak pada pembelajaran peserta didik atau tidak. Kalau menurut saya sih, selama di sekolah itu sangat berdampak. Cuman ini beberapa bulan ini, kalau di sekolah saya itu sendiri, masih ada terjadi kendala. Ya, kendala itu sendiri mungkin beberapa guru sedang mengikuti kegiatan PPG dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak kalah penting juga dengan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. Di samping itu juga ada beberapa hal penting yang berdampak pada pembelajaran, misalnya apakah semua guru punya dedikasi atau tidak? Apakah semua guru itu punya satu pemahaman untuk membangun visi misi sekolah atau tidak? Artinya tergantung kembali kepada semua guru, walaupun setiap akhir pekan kadang-kadang mereka menyampaikan mereka punya aspirasi di komunitas. Ya, saya juga belum menjamin bahwa itu 100% mereka sampaikan dari nurani mereka sendiri. Kadang-kadang mungkin juga pimpinan harus melakukan monitoring begitu. Bila perlu, pimpinan juga malah harus pasang CCTV untuk apakah guru ini betul-betul atau tidak. Jangan sampai ketika dalam kelasnya buat lain, ketika waktu masuk di komunitas nanti, masuk di refleksi nanti, mereka bilang, saya juga sudah pernah. Artinya kan tergantung bagaimana dedikasi kita sebagai pendidik itu, apakah kita menyampaikan hal-hal itu betul menyentuh peserta didik atau tidak. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa Kakak Eman. Jadi pada intinya bahwa seperti yang sudah pernah saya sampaikan ke Kakak, ya, bahwa jangan sampai kita ini hanya bisanya atau pintarnya berkomentar atau berpendapat atau berbicara, tetapi penerapannya itu zong. Ya. Itu yang tidak diharapkan. Ya, itu adalah kesimpulan yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Kakak Eman tadi. Ya. Artinya sekarang itu adalah bagaimana kita harus menerapkannya, ya. Kemudian menerapkan itu jangan karena ada keterpaksaan atau jangan pernah karena ada faktor lain, tetapi bagaimana kita menerapkan itu harus benar-benar dari nurani kita. Artinya kita bertanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu seperti apa? Ya. Kita harusnya tahu dulu kita ini adalah seorang guru. Nah, orang bilang kalau guru itu adalah garam untuk rakyat umum. Ya. Orang bilang, coba mari kita jadikan diri kita itu sebagai garam untuk pendidikan kita masing-masing, untuk di lembaga pendidikan kita masing-masing. Baik, luar biasa Kakak Eman. Baik, ada lagi mau menambahkan? Oke, berarti nanti yang belum menambahkan nanti menjawab pertanyaan pemantik yang berikutnya Kakak. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik yang berikut. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership, serta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kakak yang mau menjawab pertanyaan pemantik ini. Bagaimana pelibatan voice, choice, dan ownership? Yang berkaitan dengan suara, pilihan, dari sini. Bagaimana pelibatan? Apakah kakak mereka melibatkan
peserta didik berdasarkan mereka punya keinginan, kemudian berdasarkan mereka punya harapan, ataukah berdasarkan mereka punya ide-ide. Artinya mereka peserta didik ini diperhatikan tidak dalam pembuatan sebuah proyek. Silakan kakak. Halo Kak Ces. Kak Ces bisa dengar suara saya, Kak Ces? Kayaknya Kakak Ces ini bermasalah dengan jaringan. Kakak Elki, Kakak Ferry mau menambahkan atau silakan mau menjawab pertanyaan pemantik? Halo Kak Ferry, Kakak Elki. Kakak-kakak bisa dengar suara saya? Bisa kakak. Oke, silakan. Ada yang mau menjawab pertanyaan pemantik? Apakah pemahaman saya terhadap first choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, baik Kakak Marcel. Baik, terima kasih kakak. Kalau dari saya, untuk keterlibatan ini voice choice dan ownership ini, itu semua sudah dijalankan. Karena dalam kegiatan pembelajaran itu lebih khusus biasanya kalau kita saya sering di sekolah itu melakukan sebuah kesepakatan proses pembelajaran itu biasa dilakukan. Maka pada kegiatan itu biasanya siswa ini diajarkan untuk bersuara sehingga mereka menyampaikan apa saja yang menjadi kesepakatan kita pada saat pembelajaran itu nanti. Sehingga dampaknya pada saat pembelajaran itu guru ini tidak terlalu untuk menegur atau berbuat sesuatu yang mengganggu pembelajaran itu, karena dalam kesepakatan itu sudah dibuat, yaitu kesepakatan itu yang datangnya dari siswa itu sendiri kakak. Jadi pada saat pembelajaran maka kita jalankan sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan kesepakatan itu. Mungkin dari saya itu kakak. Saya kembalikan dulu. Baik, luar biasa Kakak Marcel. Artinya bagaimana pelibatan first choice ownership peserta didik. Artinya benar-benar sudah dilibatkan. Ya, apa yang disampaikan oleh Kakak Marcel tadi, benar-benar 100% sudah dilibatkan dalam kegiatan suatu proyek di sekolah. Kemudian, apakah pemahaman itu dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apa yang disampaikan oleh Kakak Marcel tadi sudah memang benar-benar sudah sangat-sangat berdampak pada peserta didik. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Untuk pertanyaan pemantik ini. Halo kakak, ada yang mau menambahkan? Kakak Ferry, Kakak Vano, Kakak Jamie. Halo, Kakak Jamie bisa dengar suara saya, Kakak Jamie? Halo kakak, bisa dengar suara saya? Halo. Hanya semuanya bermasalah dengan jaringan pada malam hari ini. Baik kakak. Jadi untuk pertanyaan pemantik ini sudah disampaikan oleh kakak Marcelinus tadi, sudah dijawab. Dan jawaban yang disampaikan oleh kakak Marcelinus ini menjadi mewakili jawaban kakak-kakak yang lain. Baik, kalau memang kakak-kakak mengalami kendala karena jaringan, silakan manfaatkan live chat untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ada di slide. Kita lanjut kakak. Baik, ini adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Baik kakak, sekarang kita masuk di kegiatan ketiga, yaitu penyampaian RTL kakak-kakak. Ya, jadi harapannya kakak-kakak mereka bisa menyimak yang berkaitan dengan kegiatan kita yang ketiga ini, yaitu penyampaian RTL. Baik, ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan,
dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ini adalah A, pengantar tugas. Yang berikutnya, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Artinya bukan yang kemarin kakak mereka presentasikan, ya, bukan yang tadi malam kakak mereka presentasikan, tetapi kakak mereka harus buat lagi yang baru. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi ini adalah ada 4 poin yang akan kakak-kakak mereka unggah, ya, yang berkaitan dengan tugas RTL tadi. Yang pertama itu bahan tayangnya, kemudian yang kedua itu notulen atau catatan diskusi KBS, kemudian yang ketiga itu adalah dokumentasi kegiatan berupa videonya, foto kegiatan, dan yang terakhir itu adalah dokumen lain yang relevan. Jadi dokumen lain ini di situ ada daftar hadirnya sudah pasti, ya, ada daftar hadir, itu nanti diunggah semua di dalam. Baik, itu yang berkaitan dengan unggah tugas. Yang berikut ini ada RTL atau rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu menurut Sukan Ratnakar. Jadi ini moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak, persyaratan bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak. Jadi ini dia punya bahan tayangnya. Di dalam bahan tayangnya itu ada memuat tentang yang pertama itu bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide kakak. Ya. Jadi bahan tayang itu dia maksimal hanya 9 slide, tidak boleh lebih. Ya. 9 slide itu termasuk dia punya kop atas dan yang terakhir itu terima kasih. Ya, jadi semuanya ada 9 slide. Kemudian komponen programnya itu ada 8 komponen, yaitu yang pertama itu adalah judul program atau kegiatan, yang kedua itu latar belakang, yang ketiga itu tujuan program, yang keempat itu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan,
Yang berikut struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang berikut rencana evaluasi. Yang kedelapan itu kemungkinan tantangan. Nah, jadi di sini dia ada 8 komponen. Sementara bahan tayang di sini kan ada 9 slide. Jadi 9 slide ini bisa ditambahkan slide yang ke-9 itu adalah slide-nya untuk terima kasih. Tetapi di sini biasanya dari 8 poin ini ada 1 atau 2 poin, 2 nomor itu dia bisa memakan 2 slide. Ini untuk keterangannya. Yang pertama, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang berikut, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, jadi ini dapatnya keterangannya kakak. Ini keterangan untuk kegiatan untuk nanti kakak mereka akan unggah di LMS di poin ketiga itu. Baik kakak, kita lanjut. Ini komponennya kakak. Jadi 3 tujuan program. Penjelasan tentang komponennya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Yang berikut, menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari STEM saat kegiatan kita waktu tatap muka di SMP 1 beberapa minggu yang lalu kakak. Jadi peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang berikut, struktur program dan mitra dalam komunitas. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini.
Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Ini contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang berikut Yuni, guru mapel IPA. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Berikut Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri Word, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset-aset thinking. Asset-based thinking. Baik, berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset-based thinking. 7. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Ibu atau Bapak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara atau survei atau refleksi murid dan sebagainya. Itu di kegiatan rencana evaluasi. Yang berikut, yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. B. Aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Di T atau tujuan. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian di K atau kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang berikut di K yang kedua yaitu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Kemudian D atau rencana evaluasi program. DR-nya, yang pertama lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi atau dialog atau survei atau wawancara atau lainnya. Jadi tekniknya bisa di situ bebas kakak.
Ini lini masa rencana tindak lanjut KKK. Jadi ini lini masanya penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi mulai besok kakak-kakak mereka sudah mulai menyusun RTL-nya ya dari hari Minggu besok. Kemudian yang kedua itu menyusun dan unggah di LMS RTL. Yang pertama tadi penyusunan RTL-nya, yang kedua itu adalah penilaian RTL setelah unggah di RTL, setelah unggah RTL. Menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Jadi rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Sesi hari ini hari Sabtu, berarti sampai dengan hari Jumat minggu depan kakak. Setelah itu unggah RTL, setelah unggah RTL, umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan RTL. Ya. Jadi kakak mereka besok bisa menyusun RTL, kemudian mulai hari Senin itu kakak mereka mulai action dengan RTL yang kakak mereka buat. Jadi setelah action, kakak mereka langsung unggah RTL-nya. Jadi setelah unggah, baru diadakan umpan balik 6 hari setelah kakak-kakak mereka melakukan kegiatan RTL. Baik, sekarang kita masuk di yang berikut, sesi tanya jawab kakak-kakak yang berkaitan dengan RTL yang sudah saya sampaikan tadi menjadi tugas dan tanggung jawabnya kakak mereka. Jadi waktunya itu mulai dari besok. Besok ini kakak-kakak mereka sudah mulai menyusun RTL kakak dari besok. RTL-nya itu contohnya itu seperti tadi saya sudah jelaskan di slide. Ya, harapan saya bahwa kakak-kakak semua punya perhatian terhadap apa yang saya jelaskan tadi. Halo, selamat malam kakak-kakak semua. Masih dengar suara saya? Malam kakak. Masih kakak. Baik kakak. Nah, tadi kita sudah mendengar semua dan menyaksikan semua tadi slide yang saya tampilkan tadi. Baik kakak yang berkaitan dengan RTL ini, ada pertanyaan silakan. Oke, Kak Fano, silakan Kak Fano. Oke kakak, selamat malam kakak. Selamat malam, Baik. kakak. Ini saya mau tanya terkait dengan rencana tindak lanjut nih kakak. Ini kan rencana tindak lanjut nih, kami nanti akan buat ulang seperti proyek yang tadi malam, atau kami buat ulang kakak? Baik. Jadi untuk RTL ini kakak, tadi kan sudah disampaikan bahwa kakak-kakak mereka itu harus buat ulang, ya. Tidak mengulang kembali program yang kakak mereka tadi malam sudah tayangkan, ya, sudah presentasikan. Jadi kakak mereka buat ulang lagi. Kalau tadi malam itu kan saya lihat kakak-kakak mereka itu kan banyak sekali, kalau buat dalam bentuk PowerPoint itu banyak sekali itu. Tetapi kalau ini kan dia hanya, kalau dilihat itu hanya 8-9 slide saja kakak. 9 slide. Oke. Ini ada sementara ini buat RTL ini tinggal lagi 2 slide ini nih sementara susun. Ini yang menjadi kebingungannya saya ini kakak. Untuk slide yang saya sudah buat ini nih nanti akan dipaparkan bersama rekan-rekan guru kakak. Ya benar sekali Kak Fano. Jadi slide yang kakak mereka mereka buat itu nanti akan dipresentasikan bersama KBS yang ada di sekolah, ya, bersama dengan KBS yang ada di sekolah. Tapi tidak tadi slide-nya dia hanya 9 slide, maksimalnya 9 slide. 9 slide ya? Ya, 9 slide. Ya, sama. Tinggal lagi 2 slide. Ya, berarti Kak Fano punya tinggal 2-3 slide lagi sudah selesai Kak Fano punya. Iya kakak. Kesit. Oke, mantap. Begitu saja. Ada lagi? Ada lagi yang lain kakak silakan. Oke, Kakak Marcel. Baik kakak, saya mungkin tanyanya sedikit sekali, mungkin hanya satu pertanyaan. Mungkin ini untuk pembuatan RTL itu pemaparan itu harus ambil video atau kita cukup fotonya saja? Nah, jadi untuk pengambilan video itu saat kita pemaparan kakak dari awal sampai akhir. Berarti harus ada videonya ya, tidak hanya fotonya saja.
Ya, harus ada videonya. Oh ya, oke. Oke, ya. Kemudian saat video itu kan pasti ada punya notulen rapatnya pasti ada, ya. Kemudian ada catatan-catatan diskusi, pasti kan ada diskusi, sesi diskusi itu pasti ada teman-teman yang bertanya tentang program yang kakak paparkan. Itu catatan-catatan itu nanti dibuatkan dalam notulen rapatnya nanti. Saya dipahami kakak Mas. Bisa kakak. Ya, siap. Baik kakak Iman, mau bertanya silakan kakak Iman. Ada lagi atau ada lagi yang lain mau kakak yang lain mau bertanya silakan. Hanya ketika melihat penjelasan tadi, saya rasa kakak mereka sudah paham tentang bagaimana cara menyusun RTL, ya. Sekarang kakak mereka tinggal mempersiapkan mental saja. Oke, silakan Kak Ferry. Baik kakak, ketika saya lihat di LMS ini untuk batas pengunggahan RTL kan malam ini pukul 23.59. RTL kah? Iya RTL tuh kakak kan malam ini 23.59. Jadi untuk pengunggahan masnya video yang RTL terakhir itu nanti ada itu kakak. Nanti ada. Itu nanti ada lagi kakak. Ya ada Berarti lagi. ini yang untuk ini malam itu kita buat yang 8 slide 9 slide tadi yang digunakan untuk presentasi dalam mendapatkan video. Ya. Itu yang Oke kakak, terima kasih saya paham. Oke, luar biasa. Jadi untuk yang slide-nya itu kakak mereka bisa unggah ini malam. Sementara sehingga dari besok itu kan kakak mereka kan persiapan untuk pengambilan video ya dari besoknya. Jadi kegiatan pengambilan video bisa hari Senin. Oke, baik. Ada lagi kakak? Oke, baik kakak Iman mau menambahkan kakak Iman. Halo kakak Iman. Oke, baik. Kakak Iman pas angkat jempolnya. Baik, artinya ketika saya melihat bahwa pertanyaan pada malam hari ini berkaitan dengan persiapan RTL ini minim sekali, ya. Tetapi terima kasih kepada kakak sudah bertanya. Ini artinya bahwa selama saya menjelaskan tadi, kakak mereka punya perhatian, ya. Punya perhatian. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, memberikan apresiasi kepada kakak-kakak mereka semua terhadap perhatian yang sudah diberikan saat kegiatan tadi. Baik, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi kakak. Jadi untuk tatap maya kita kali ini kakak, durasi waktunya itu hanya 1 JP atau 45 menit saja kakak. Baik, ini sudah pada akhir sesi kita hari ini kakak. Yang pertama kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3 ya. Dalam bentuk ada 4 pertanyaan pemantik tadi dan sudah dijawab oleh kakak-kakak semua. Dan yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut yang mana tadi saya sudah jelaskan berdasarkan slide yang ada di dalam tayangan. Baik kakak, ini sudah sampai di penutup. Baik, di penutup ini di sini ada pantun kakak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani. Ya. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Ya. Kayaknya cakepnya, mantapnya terlambat deh. Pengaruh jaring. Kakak, Jaringan, makanya saya dengar sini terlambat. Oke. Baik kakak, kita lanjut lagi. Di sini ada link, tetapi ini lanjut ke pengantar bukti karya. Jadi ini belum bukti karya kakak, nanti untuk bukti karya kita akan masuk di Zoom kali berikut lagi. Baik, jadi sekian dan terima kasih kakak. Sekali lagi saya menyampaikan
terima kasih dan apresiasi kepada kakak-kakak semua yang sudah aktif dalam kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Harapan saya bahwa setelah kita menyaksikan bersama bagaimana proses pembuatan RTL, kakak-kakak mereka bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Yang kedua, harapan saya bahwa saat pengunggahan video RTL itu diusahakan tidak boleh terlambat kakak. Ya, diusahakan tidak boleh terlambat. Karena ketika terlambat otomatis nilainya pasti berkurang. Tetapi kalau pengumpulannya tepat waktu otomatis pasti nilainya beda. Ya, jadi untuk penilaiannya pasti beda-beda levelnya, beda-beda tingkatannya berdasarkan ketepatan waktu kita untuk mengunggah tugas-tugas atau semua tagihan-tagihan yang ada di LMS. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, saya stop screen dulu, tetapi sebelum stop screen saya mau ambil dulu. Aman saya. Silakan kakak mereka kasih aktif kamera dulu kakak, kasih aktif kamera dulu. Ini diam. Halo kakak, silakan aktif kamera. Oke, kakak Marcel, kakak Ferin belum, kakak Yuki sudah, kakak Petrus, kakak Iman aktifkan kameranya kakak Iman. Gacor. Oke. Kakak Iman ganteng lah. Kakak Jamie. Oke, baik. Saya stop screen dulu. Stop presentasi dulu. Iya, silakan. Kakak Hendra, kakak Jamie, kakak Ricardus, aktifkan. Kakak Ferry, raise hand. Bagaimana kakak Ferry? Raise hand lagi. Kakak Ferry. Halo Pak, halo. Hai, tahu. Kakak Vano. Ya kakak. Halo Pak, itu. Oke, kakak Ricardus. Sekolah memiliki pernyataan tentang kapasitas. Oke, kita foto bersama dulu kakak. 1, 2, 3. Oke, literasi dulu kakak. Literasi. 1, 2, 3. Oke, nanjak. Oke. Amerika ini. 1, 2, 3. Oke, diferensiasi 2 tangan, diferensiasi dan turun. 2 tangan diferensiasi. Lele, dia. Diferensiasinya begini kakak. Diferensiasinya ini diferensiasi. Ternyata sudah lupa nih, ya diferensiasi. Oke, silakan 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Sekarang silakan gayanya bebas. Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Itu tidak ada koma. Kakak Vano, kayaknya malam hari ini harapan saya bisa sesuaikan pakaiannya kakak Vano. Oh iya, Ya. Ini kan kita rekam kakak. Ini kegiatan resmi. Harapan saya untuk Zoom berikut supaya kakak Vano punya pakaian sesuaikan kakak. Siap kakak. Atau mungkin kegiatan Zoom selama ini mungkin saya pernah pakai baju kaos leher bulat atau mungkin saya pernah pakai event, tidak pernah ya kakak. Ya. Siap. Dari awal saya Zoom, saya selalu berpakaian rapi, ya, karena ini kegiatan resmi kakak. Oke. Siap. Baik, saya stop rekam dulu kakak. Panas masalahnya. Sekolah memiliki kepala sekolah,